Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, pengajian PPI ini sudah berlangsung beberapa tahun, dan yang terakhir saya mengikutinya 2016. Setelah itu saya pun melanglang buana, ya tinggal selama lebih 1 tahun di kota New York, sehingga saya tidak bisa lagi berhubungan dengan pengajian politik Islam. Tema yang hangat yang terakhir saya tinggalkan adalah tema hukum memilih pemimpin kafir, yang pada saat itu belum lagi meledak isu Al-Maidah 51. Tapi waktu itu kita sudah membahas Al-Maidah 51. Kemudian ya alhamdulillah kaum muslimin secara umum, karena juga informasi tentang pengajian politik ini kan sudah kemana-mana, bahan-bahannya juga sudah menyebar di tengah umat Islam, sehingga ya alhamdulillah membuahkan hasil yang lumayan. Ini semuanya adalah barakah dari Allah Ta'ala untuk semakin mendidik kaum muslimin tentang pengetahuan politik. Pengetahuan politik Islam ini pengetahuan yang paling terlambat disampaikan kepada umat Islam. Kalau soal fikih ibadah, Masya Allah luar biasa ya, masjid-masjid semangat menyampaikan. Setiap ada acara atau kita sebutlah event Zulhijjah kah namanya, Muharram, itu pendidikan tentang ibadah ini semarak di mana-mana. Setiap Jumat mungkin jadi topik khutbah. Tetapi kalau sudah bicara tentang pendidikan politik, kita sadari bahwa ini adalah materi yang paling rendah atau paling jarang dibicarakan. Ya, sehingga tidak heran kenapa kaum muslimin awam dalam bidang politik. Bahkan dipikir kaum muslimin ini politik itu tidak bagian daripada Islam. Dan juga dalam waktu yang sama pencitraan bahwa politik itu kotor. Nah, ini memang skenario ini sebenarnya. Mencitrakan politik itu kotor itu adalah skenario musuh Islam. Mungkin bapak-bapak terkejut kan? Bagaimana bisa dikatakan pencitraan politik itu adalah kotor, berhubungan adalah siasat orang kafir? Karena kalau umat Islam terjun ke politik, ini membahayakan musuh-musuh Islam. Apalagi ustaz-ustaznya serempak ikut berpolitik, ini bisa menggoncang. Oleh karenanya harus dibangun sebuah opini politik bukan bagian dari Islam. Dalilnya apa? Dalilnya bukan Quran hadis. Kenyataan politikus yang kotor, itu yang dibuat jadi dalil. Jadi kata mereka pun, lihat tuh, yang namanya politik itu kotor, suap menyuap, beli suara. Nah, kita ingin tegaskan, kondisi yang kotor tidak merubah karakter. Saya ambil contoh, kalau kita tahu perdagangan itu banyak kotornya, apakah kita katakan jangan berdagang? Karena yang namanya dagang itu kotor. Bisa? Nggak mungkin. Ekonomi bagian dari Islam, politik bagian dari Islam, semua hidup kita ini tunduk dalam sebuah payung besar namanya Al-Islam. Nah, jadi ini kita harus, inilah yang kita bangun selama bertahun-tahun. Sejak PPI ini berdiri, yang dibangun itu apa? Bahwa politik itu harus diislamkan. Politik itu harus diislamkan. Dia tidak boleh dijauhi. Karena kalau dia dijauhi, dia akan liar sendiri. Betul tidak?
Sebagaimana dagang, kalau dibiarkan dia akan liar. Akhirnya perdagangan apa? Perdagangan yang melanggar hukum syariat. Jadi dagang, ekonomi itu harus diislamkan sesuai dengan konsep udkhulu fis silmi kafah. Jadi ini kira-kira gambaran umumnya supaya Bapak tahu bahwa politik itu tidak kotor. Yang membuat politik itu kotor adalah pelakunya. Aslinya politik itu sendiri bukan kotor. Aslinya berdagang itu sendiri bukan kotor, betul tidak? Jadi begitulah semua kehidupan ini, dia adalah merupakan aspek dari kehidupan manusia. Apalagi nama politik, ujung dari politik itu adalah kekuasaan. Sedangkan di dalam Islam kekuasaan itu teramat penting untuk merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Praktek-praktek yang rusak dan kotor itu tidak boleh menjadi penghalang untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam aspek politik. Jadi kita jangan mau dijebak. Jadi jebakan-jebakan itu hebat. Intinya apa? Supaya umat Islam tidak berpolitik. Terus kalau umat Islam tidak berpolitik, jauh dari politik atau anti politik, lalu siapa yang berpolitik? Musuh-musuh Islam. Mereka pun berdendang sayang. Dan itulah yang terjadi selama beberapa tahun. Lemahnya politik Islam ini membuat para oknum ataupun kekuatan anti-Islam menjadi bersukaria. Seolah-olah mereka mengatakan tidak ada lagi sparring partner kita, tidak ada lagi lawan kita. Terserah kita mau diapakan ini, mau dikemanakan ini arah, terserah kita. Itulah kalau sudah kekuatan Islam absen di panggung politik. Tanpa menafikan yang namanya memang pergaulan, apalagi namanya pergaulan politik, pasti di sana akan ada apa? Ya ranjau-ranjau, hal-hal yang bisa membuat orang tergelincir. Itu suatu hal yang biasa dimanapun itu akan ada. Di masjid sendiri bisa begitu, apalagi di dunia politik. Saya mengawalinya dari sirah Rasulullah yang dituangkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat 29 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau bersikap tegas kepada kaum kafir. Coba lihat ini ya. Ini karakter sahabat, tegas kepada kaum kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Jadi watak inilah yang membuat Islam itu menjadi berwibawa. Kepada orang kafir tegas, kepada sesama kaum muslimin sangat solider, sangat bersahabat. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud kepada Allah, mencari karunia dan keridhaan Allah Ta'ala. Tanda mereka ada pada wajah mereka dari bekas sujud. Nah, jadi generasi sahabat, generasi yang terdidik di sekolah Islam dan menyerap dari sumber iman. Generasi sahabat pembawa cahaya dan hidayah ke seluruh pelosok bumi. Generasi sahabat menyebarkan rasa aman setelah sebelumnya manusia ditimpa oleh rasa ketakutan yang mencekam. Generasi sahabat menerangi dunia setelah masa gelap. Generasi sahabat memberi hidayah setelah manusia tenggelam di dalam kesesatan. Generasi sahabat menjadi pelopor dan guru bagi umat manusia. Coba kalau kembali kita kepada sejarah, bagaimana keadaan Eropa sebelum kedatangan Islam? Semua orang tahu yang membaca sejarah, keadaan Eropa sangat gelap gulita. Betul? Pembunuhan, perang, itu keadaan Eropa. Ya. Akan tetapi setelah Islam datang dan hadir di Cordova, di Spanyol, memberikan pencerahan dan menerangi bangsa Eropa, bukan hanya dalam soal keimanan, akan tetapi dalam kehidupan. Kapan Eropa maju?
setelah Islam bersemayam 8 abad di Eropa. Ini bukti sejarah nih, ya, yang tak bisa dipungkiri siapapun. Bagaimana Eropa masa sebelum datangnya Islam? Kelam, gelap gulita, tidak dikenal Eropa sama sekali. Ya, yang terjadi adalah perang. Saudara, kalau Anda umpamanya ke wilayah-wilayah apakah Belanda, Belgia, Inggris, di sana kan itu ada namanya semacam castle, apa namanya itu, menara-menara, ya. Nah, disitulah mereka dahulu angkatan bersenjatanya, ya, bermarkas, saling melihat di mana musuh ini. Jadi perang itu tak berhenti, dan itu memang janji Allah dalam Al-Quran. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kami buat mereka saling membenci, saling bermusuhan sampai hari kiamat. Ya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Bagi yang suka membaca suratul Maidah, ini akan ketemu. Lalu setelah hadir sahabat atau kaum muslimin, baik yang namanya di Persia, di wilayah Eropa masa lalu, yang Islam sudah hadir di Spanyol itu kapan? Pada abad pertama, di ujung abad pertama Islam sudah hadir. Sehingga dengan berdiamnya Islam di sana membuat kemanusiaan menjadi indah, kegelapan menjadi terang, kebodohan menjadi sirna. Akan tetapi memang kehidupan manusia begitu, ada pergeseran. Nah, pergeseran dari manhaj sahabah. Kalau ditanya puncak peradaban Islam itu sebenarnya kapan? Kita jawab masa Khulafaur Rasyidin. Itulah puncak peradaban Islam. Loh, kenapa dikatakan Khulafaur Rasyidin puncak peradaban Islam, sedangkan pada saat itu tidak ada gemerlap? Tidak seperti masa-masa berikutnya, istana yang hebat, gedung-gedung, begitu kan? Coba Anda pergi ke Spanyol, Istana Alhambra, lihat kan? Di beberapa negara istana-istana yang dibangun oleh Islam, betul, itu adalah kemajuan dalam peradaban materi. Yang sebelumnya peradaban itu dibangun berdasarkan nilai-nilai spiritual oleh sahabat. Ketika bergeser kemajuan peradaban itu dari spiritual ke material, sesungguhnya dia sudah berada di pinggir jurang kehancuran. Nah, betul, di ujung pemerintahan Islam di Spanyol yang terjadi apa? Bunuh membunuh, bertengkar, bermusuhan. Tetapi pada zaman Khulafaur Rasyidun yang dibangun betul-betul kemanusiaan, sehingga manusia betul-betul dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah memberikan janji-janjinya sebagaimana di dalam suratul Nur, kalau saya tidak salah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wal yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wal yumakkinanna lahum min wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Lalu terjadilah pergeseran. Pergeseran itu apa? Generasi yang datang belakangan tidak lagi meneruskan pola peradaban yang dibangun oleh generasi sebelumnya, itu sahabat. Bergeser menjadi perhatian pada materi, rampasan perang. Nah, kalau perang namanya rampasan perang. Kalau generasi sahabat mencerdaskan, mendekatkan bangsa yang telah dikuasai itu ke Islam. Nah, itulah menjadi puncak peradaban dahulu. Sebenarnya ada pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Ali tidak terlalu menonjol dalam soal, ya, peradaban ini. Artinya dalam perluasan wilayah masa Ali bin Abi Thalib tidak menonjol. Yang hebat itu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu kata Allah dalam Al-Quran, apabila terjadi pergeseran, mereka digantikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lalu mereka digantikan oleh generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka pun menemukan bencana. Salat disia-siakan dan syahwat diikuti. Nah, jadi kita sudah lihat ya,
penyebab kehancuran suatu umat, salat disia-siakan. Kemudian syahwat diikuti. Nah, yang dua ini barangkali sudah banyak terjadi di mana-mana. Jadi walaupun kaum muslimin banyak jumlahnya, akan tetapi jangan harap mereka bisa menguasai, karena mereka sudah merubah pola pembinaan yang dilakukan oleh para sahabat.